Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas contoh soal perhitungan dalam penentuan entalpi atau kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Pada contoh yang pertama, sebanyak 2,5 liter air pada suhu ruang di suhu 25 derajat Celcius dipanaskan dalam ketel listrik sampai suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diserap air tersebut untuk menaikkan suhunya. Asumsikan kerapatan airnya 1000 gram per liter dan kalor jenis airnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, di soal ini yang diketahui adalah volume air 2,5 liter, kemudian suhu awal 25 derajat Celcius, suhu akhir 60 derajat Celcius sehingga bisa dihitung delta T-nya itu 60, akhir kurangi awal 60 kurangi 25 yaitu 35. Kemudian diasumsikan kerapatan airnya itu 1000 gram per liter dan kalor jenis itu C kecil 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah kalor yang diserap air, berarti Q-nya berapa? Nah, apa itu rumus Q? Q itu rumusnya M kali C kali delta T. Nah, sekarang coba dilihat M-nya ada apa enggak? Enggak ada. Nah, M-nya enggak ada, di sini adanya V. C-nya ada. Nah, kemudian delta T-nya ada. Berarti kita harus mencari M dulu. M itu massa. Massanya dalam satuan gram. Nah, untuk mencari massa kita punya data V dan rho atau berat jenis Nah, rumus massanya apa? Massa sama dengan seperti yang tadi sempat dijelaskan, rho dikali V. Rho-nya itu 1000 gram per liter kali volumenya itu 2,5 liter. Jadi ini bisa dicoret sehingga satuan massanya itu adalah menjadi gram. Berapa nilai massanya? 1000 dikali 2,5. 2,5 dikali 1000 hasilnya 2500 gram. 2500 gram. Oke, baru kita bisa menghitung Q-nya Mari kita hitung. Q-nya itu sama dengan M-nya massanya 2500, C-nya yang ini 4,18, delta T-nya yang ini 35. Maka nilai Q-nya adalah sebesar 365.750 Joule atau bisa kita jadikan kilojoule. Dari joule ke kilojoule itu dibagi 1000 menjadi 365,75 kilojoule Segini jawabannya. Jadi nilai kalor reaksinya itu adalah 365,75 kilojoule. Oke, itu untuk soal yang pertama. Lanjut kita ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini ada diketahui suhu suatu kalorimeter itu naik katanya dari 24,10 derajat Celcius menjadi 24,25 derajat Celcius sewaktu dipanaskan dengan pemanas listrik dengan energi sebesar 17,5 Joule. Berapa kapasitas kalor dari kalorimeter tersebut? Di sini yang dicari, yang ditanyakan itu adalah kapasitas kalor, berarti C besar. C besarnya berapa? Itu yang ditanya. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui adalah suhu awal. Suhu awalnya 24,1 derajat Celcius. Suhu akhirnya
24,25 derajat Celcius dan kalornya sebesar 17,5 Joule ya. Nah, dari suhu awal dan suhu akhir kita bisa hitung delta T-nya 24,25 kurangi 24,1. Hasilnya 0,15 ya, 0,15 untuk delta T-nya. Ya, yang dicari C, kapasitas kalor. Rumusnya apa sih? Ya, yang ada kapasitas kalor itu rumusnya Q sama dengan C besar dikali delta T. Ya. Nah, di sini kita mau nyari C. Q-nya ada nggak? Ada. Delta T-nya ada nggak? Q-nya ada ini ya. Delta T-nya ada nggak? Ada. Berarti bisa ya langsung kita cari C-nya. Pakai rumus yang itu. Q sama dengan C besar dikali delta T. Q-nya 17,5, C-nya yang dicari, delta T-nya 0,15. Oke, maka untuk mencari C ini pindah ruas ke kiri, berarti jadi di bawah 17,5 dibagi 0,15 sama dengan C. Sehingga nilai C-nya adalah 17,5 dibagi 0,15, hasilnya adalah 116,666 sekian, 116,6667 ya, sama dengan C, atau C sama dengan kita buletin aja 116,667, satuannya itu Joule per derajat Celcius ya. Oke, ini ya hasilnya untuk perhitungan di soal yang nomor 2. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Seorang murid mereaksikan 50 ml larutan yang mengandung 0,05 mol NaOH dan 50 ml larutan yang mengandung 0,05 mol HCl ya. Jadi larutannya itu campuran dari 50 ml NaOH dan 50 ml HCl. Setelah mengaduknya, ia mengamati suhu larutan naik dari segini menjadi naik menjadi 31,45. Jika suhu awalnya 25 derajat Celcius, nah yang pertama ditanya adalah tentukan kalor reaksinya, kemudian yang kedua tentukan kalor reaksi per mol. Nah, kita hitung yang pertama dulu kalor reaksinya. Kalau mau nyari kalor, itu kan rumusnya bisa M kali C kali delta T, bisa juga rumusnya C besar kali delta T. Nah, karena di sini yang diketahui apa aja? Pertama ini 50 ml volume NaOH, 50 ml, kemudian volume HCl 50 ml juga. Kemudian suhu awalnya itu 25, suhu akhirnya adalah 31,4 ya, derajat Celcius. Maka delta T-nya ya bisa dihitung, akhir kurangi awal, 31,4 dikurangi 25, hasilnya 6,4 ya. 1,4 dikurangi 25. Betul, 6,4. Nah, kemudian diketahui juga kalor jenisnya C kecilnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius dan Rho-nya 1000 gram per liter. Oke, ya. Kita mau nyari Q. Ya, kalau mau nyari Q harus ada data M, harus ada data C, harus ada data delta T. Ya, ini yang mau kita cari. M-nya ada nggak? Nggak ada. C-nya ada, delta T-nya ada. Ya, C-nya yang ini, delta T-nya yang ini. Ya, tapi M-nya nggak ada.
Nah, nyari M gimana? Bisa pakai rumus yang ini ya, rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan rho kali V. Kita mau nyari ini. Rho-nya ada ini, nah V-nya ada 2 ya. Karena ini yang mau kita cari adalah kalor reaksi, berarti kalor si NaOH dan HCl yang bereaksi. Artinya ya, nilai volumenya ini harus dijadikan volume larutan dulu. Nah, volume larutannya berarti 50 ditambah 50 udah dicampur 100 ml ya. Nilai masanya kita hitung dulu dengan rumus rho dikali V. Nah, di sini kan rho-nya itu satuannya gram per liter ya. Sedangkan di sini volumenya adalah mililiter. Bisa kita ubah volumenya menjadi liter ya, dibagi 1000 menjadi 0,1 liter, atau kita gunakan data rho yang lain, yaitu kalau satuannya gram per mililiter adalah 1 gram per mililiter. Hasilnya harusnya sama ya. Kalau kita pakai rumus yang ini, pakai nilai rho yang itu, maka masanya itu adalah rho kali V, rho-nya 1, V-nya 100. Berarti masanya adalah 100 gram. Tapi kalau kita pakai data rho yang pertama, yang 1000 ini, rho kali V, rho-nya 1000, volumenya 0,1. Masanya berapa? 1000 kali 0,1, 100 gram juga. Ya, sama aja. Oke, masanya udah ada, C-nya ada, delta T-nya ada, maka bisa kita hitung untuk soal yang pertama, yang A. Yang A itu kita mencari kalor dengan rumus M kali C kali delta T. Masanya tadi 100. Masanya 100, kemudian C-nya 4,18. Delta T-nya 6,4 ya. Kemudian dihitung, hasilnya adalah sebelumnya sempat kita bahas ya, bahwa Q reaksi plus Q larutan itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan ya. Maka karena Q reaksi sama dengan min Q larutan ya, maka karena kita mau menghitung kalor reaksi dari reaksi ini ya, maka nilai kalornya itu adalah min M kali C kali delta T. Ini juga min, berarti ini min 100 dikali 4,18 dikali 6,4. Nah, hasilnya adalah min 2675 Joule ya, atau min 2,675 kilojoule. Nah, kayak ini jawabannya ya. Nah, kemudian jadi kalau ditanya berapa kalor reaksinya, min 2675 Joule. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang B, tentukan kalor reaksi per mol NaOH ya. Kalor reaksi per mol dari NaOH. Kalian tentukan dulu mol NaOH-nya berapa ya. Kebetulan di soal udah diketahui ya, NaOH-nya itu sebanyak 0,05 mol. Maka ya, nilai kalor reaksi per molnya ya, nilai kalor reaksi per molnya itu adalah nilai Q-nya itu ya, Q reaksi dibagi molnya. Nah, Q-nya itu tadi berapa? Min 2675 Joule dibagi 0,05, sehingga nilai kalor reaksinya itu menjadi min 53.500 Joule per mol ya, atau min 53,5 kilojoule per mol ya.
Kalau misalnya nanti ditanya nih, persamaan termokimianya kayak gimana, ya persamaan termokimia itu kan harus ada nilai delta H-nya. Ya udah, Q itu kan sama dengan delta H ya, karena Q-nya udah dapet min 53,5 per mol, maka delta H-nya juga min 53,5 kilojoule per mol ya. Maka kalau ditanya persamaan termokimianya, ya udah tinggal ditulis NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O ya. Nilai delta H-nya min 53,5 kilojoule per mol ya. Karena ini adalah delta H untuk 1 mol NaOH, maka pastikan ya NaOH-nya itu harus 1 mol, koefisiennya 1 ya. Kebetulan ini sudah sesuai ya reaksinya ya, koefisien NaOH-nya juga udah 1 ya, karena ini adalah delta H untuk per mol. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang menghitung perubahan entalpi berdasarkan menggunakan alat kalorimeter ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.